Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Alamsyah dengan NPM 25316015. Di sini saya ingin menjelaskan haji dan umrah dari dosen Pak Muhammad Asgaf Asnan Sinegar MH. Haji dan umrah. Pengertian haji: datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Kalau umroh itu menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Kalau kalau landasan dan ini landasan dan kalian sempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah surat ayat ke-196. Rasulullah bersabda, tiada di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa dan haji yang mabrur. Tiada lain balasan kecuali surga. Riwayat Imam Darul Hijrah Saikan dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antaranya keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Keutamaan haji umroh yaitu untuk membersihkan jiwa, diampuni dosanya, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sabda Rasul, orang-orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Al-Bukhari 1890 Suta 1 Muslim 13.050. Hukum haji dan umroh. Mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Syarat wajib haji atau umroh yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka, mampu. Perbedaan haji dan umroh adalah kalau umroh itu setiap saat, bisa kapanpun, dimanapun, dan tempatnya yaitu di Mikot dan Masjidil Haram. Pelaksanaannya yaitu ihram dan tawaf, sa'i dan tahalul. Kalau haji itu Syawal sampai dengan Mikot, tempatnya Mikot juga. Zulhijjah, 3 Zulhijjah, yaitu Masjidil Haram, Mina, Arafah, Musdalifah. Pelaksanaan yaitu di Mabit, Wukuf, dan Jumroh. Rukun dan wajib haji. Rukun yaitu ihram, kewajiban yaitu ihram juga, wukuf di Arafat, tahawab, sa'i, tahalul, tertib yaitu untuk rukun, dan wajib yaitu ihram, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina yaitu melontarkan jumroh ula, wusta, dan akobah. Tahawab wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Rukun dan wajib umroh yaitu rukunnya ihram, tahawab, sa'i, tahalul, tertib. Wajibnya itu berihram dari mikat. Apabila dilanggar maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus dibayar dam. Mikat adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada dua macam, yaitu mikat zamani, waktu atau bulan-bulan, waktu atau bulan haji, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah.
Mikat makani tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram yaitu penduduk Madinah, Zul Hulaifa bir Ali, penduduk Syam al-Zuhfa, penduduk Nats yaitu Karnul Manazil Sail Kabir, penduduk Yaman Yalamlam, penduduk Irak yaitu Zatu Ir Mikat. Untuk jamaah dari Indonesia, mikat dilakukan di Zul Hulaifa atau Bir Ali, yaitu bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang saat melintas Karnul Manazil sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat. Dan Bandara King Abdulaziz Jeddah berdasarkan pada jadwal mikat sasaran dengan mikat sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irkin. Maka adalah mikat haji bagi mereka yang sudah melaksanakan haji tamattu, mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah. Ihram dan niat. Baca niat umroh yaitu nawaitu wa ahramtu bila ilahi ta'ala. Labaikah lamhu umratan wa ahramtu bila ilahi ta'ala. Yang artinya adalah niat umroh harus dilakukan di mikat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai. Akan tetapi wajib menutupi semua aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram kita wajib disunahkan untuk mandi, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Memakai minyak wangi di badan. Kemudian pakailah 2 kain ihram. Diutamakan warna putih sedang bagi wanita. Tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh penggunaan ihram yaitu nih, bagi rida selendang, sarung. Setelah menggunakan kain ihram, baru membacakan niat sambil menghadap ke kiblat. Kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras kecuali wanita. Berarti ini hanya wajib bagi lelaki saja. Ini contohnya. Cara menggunakan mahirah pada saat melaksanakan tawaf. Oke, lanjut. Larangan berihram yaitu mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut, memotong kuku, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wewangian atau berburu binatang darat, meminang dan melakukan akad nikah, bersetubuh sebelum tahalul, bercumbu. Oke, lanjut talbiyah. Labaik kalamhu labaik, labaik la syarika lakah, labaik innal hamda wa ni'matalak wal mulka la syarikalak. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan baginya. Memasuki Masjidil Haram, saat Masjidil Haram membaca ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. A'udzu billahil adimi wa biwahhil karimi wasultanihil qadimi minas syaitonir rohim. Allah ar-Rahim. Allahumma tohli abawa baroh matika. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah
bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu dikelilingi Baitullah adalah seperti salat, bedanya kalian berbicara di dalamnya. Tawaf, maka orang-orang yang berbicara hendaklah ia tidak berbicara kecuali mengenali kebaikannya. Tirmizi 96 ayat 90. Permulaan air ini untuk keliling Ka'bah. Tawaf dimulai diajar Rasul usap dengan tangan kanan lalu cium jika memungkinkan, tidak berdesak-desakan atau menyakiti seorang. Saat menciumnya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu cium atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunah-sunah tawaf. Ar-ramal, lari dari kecil bagi laki. Al-ittiba, yang buka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Mengusap rukun yamani. Berdoa mencium hajar aswad. Berdoa di mutazam antara pintu Ka'bah dan hajar aswad. Salat 2 rakaat di makom Ibrahim. Minum air zam-zam. Mengusap hajar aswad sebelum saya keluar Masjidil Haram. Cara iktiba dilakukan hanya pada saat tawaf. Bagi laki-laki sebelum melakukan tawaf, sunnah melakukan iktiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan dibawa ke tiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Lanjut, jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilingnya. Berjalan sepanjang rukun yamani sudut sebelum hajar aswad. Disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium hajar aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan atau tangan kanan ke hajar aswad dan berjalan seperti biasa antara rukun yamani dengan hajar aswad. Baca doa Robbana tina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lanjut, tawaf sampai di hajar aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebut di atas, yaitu tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran terutama disunahkan ar-ramal, berlari kecil bagi laki. Setelah 7 putaran di akhir dengan mengusap mencium hajar aswad, kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula, menutup kedua bahu. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dengan melakukan bacaan surat Al-Kafirun rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah bacaan Fatihah. Tawaf dan salat 2 rakaat setelah tawaf makam Ibrahim, hajar aswad, rukun yamani. Di sini baca rakaat atina fidunya hasanah. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun sa'i dan umroh. Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran. Wah. Adab sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah, keadaan suci, berjalan kaki atau berlari, memperbanyak zikir, menahan pandangan dan menjaga lidah, tidak boleh menyakiti orang lain, mensucikan jiwa raga. Rukun sa'i, berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Saat menaiki Safa membaca Innas Safa wal Marwata min sa'illah. Lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah walahu akbar sebanyak 3 kali. Lalu berdoa dan minta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulang 3 kali, juga diucapkan baca ini 3 kali. Li'anilaha illallahu wahdahu asan kalahum lahul mulku walahul jamdu wa ala
ka sa'a dempetan lagi kana lahar Allahu wahdahu azaza wa'udahu wa nasara abdahu wa hazama Allah zabawah adahu. Dempetan. Agak dempetan ya, makanya agak susah dibaca. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah mengucapkan bacaan abda'u bima bada'allahu bih. Perjalanan biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau pertanda disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tenda lampu berikutnya. Lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah. Ini dihitung sekali putaran. Sampai di atas Marwah menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa seperti ketika di Safa lalu. Berjalan biasa ke arah Safa pada tanda lampu hijau, lakukan lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di Safa, berarti lelah mendapat 2 putaran. Seperti ini lakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sa'i diperbolehkan membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa apa yang mudah baginya atau membaca doa. Robba firwa'ham innaka anta uhuzzul akram. Sa'i antara Safa dan Marwah. Dari Safa sampai Marwah dihitung 1 kali putaran. Sa'i berakhir di Marwah, yaitu sini. Ini Safanya. Di atas Safa berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan doa ini. Hal ini diulangi lagi ketika doa sampai di atas Marwah. Berlari di antara 2 tanda lampu hijau. 3 tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau menguntingnya seujung jari 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam yaitu melakukan haji kiram atau tamatu, tidak ihram dari mikat, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumrah, tidak melakukan tawaf pada. Larangan memakai pakaian pria, menutup kepala, menutup muka atau tangan, memotong kuku, memotong rambut, memotong kuku, memakai wewangian, berburu atau membunuh binatang buruan, bertengkar, merusak tanaman di tanah suci, melakukan akad nikah atau menikahkan, bersetubuh. Kondisi pria. Yang ketiga wanita, memotong rambut 12 helai, memotong kuku 12 helai, memakai wewangian pria dengan pria atau wanita, bertengkar pria dan wanita, sebelum tahallul awal, sesudah tahallul awal. Denda yaitu memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari, 3 hari tanah suci, sisanya di tanah air. Memotong seekor kambing juga, memberi makan fakir miskin, bersedekah 1 mud, memotong seekor kambing atau memberi makan 60 orang miskin atau berpuasa setiap fakir miskin 1 hari puasa. Jika Pak Asnan niat, apakah kalau kita membunuh nyamuk, kita juga harus seperti ini Pak, nih, memotong seekor kambing. Lanjut, yaitu memotong seekor kambing juga, memotong seekor kambing, dan yang terakhir hajinya batal. Waduh, iya juga sih. Wajib memotong seekor unta atau sapi atau puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, sisa di tanah air. Hajinya sah, wajib memotong seekor unta atau sapi. Lanjut, bagi yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Waduh, terima kasih. Wukuf di Arafah pahalanya semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya sebanyak hitungan pasir atau sebanyak hitungan tetesan hujan dari langit, atau dosanya sebanyak buih di lautan. Al-Hadis. Mencukur rambut kepala ketika luka itu, setiap 1 rambut yang dicukur pahalanya mendapatkan 1 kebaikan dan dihapus 1 kesalahan. Harim Tobarani wal Baza. Terima kasih. Belum seperti bayi yang baru lahir. Next.
Oke, selesai. Untuk ini saya akhiri dengan haji dan umrah penjelasannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada pengucapan kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.